Bab 321. Getaran kuburan reinkarnasi menjadi lebih kuat, dan napas Chen Ye menjadi pendek. Lampu merah itu sepertinya menembus langit, dan itu indah. Dia juga merasa bahwa energi spiritual dari pemakaman reinkarnasi sangat kaya, jauh melebihi kekuatan liontin batu giok itu. Bahkan Kunlun Su tidak dapat dibandingkan dengan aura di sini. Ini. Chen Ye hanya ingin bertanya kepada lelaki tua berjubah hitam itu, tetapi yang terakhir memarahi dan menunjuk ke batu roh ekstrateritorial di atas. Batu roh ekstrateritorial hancur secara langsung, dan pecahan yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke segala arah. Chen Ye terkejut menemukan bahwa bagian dalam batu roh ekstrateritorial ternyata adalah manik-manik merah. Seluruh tubuh manik-manik berwarna merah, dan ada nyala api samar, yang sangat misterius. Pria tua berjubah hitam itu membuka mulutnya dan berkata, manik ini disebut Heartbeat of the Domain. Ini mengandung energi spiritual dari luar domain. Itu jatuh ke bumi setiap 1000 tahun sekali. Terakhir kali manik ini jatuh, itu menyebabkan pertempuran kuno. Hampir 1000 orang kuat tewas. Anda harus beruntung bahwa energi spiritual Huaxia tipis, para praktisi tidak sebaik sebelumnya, dan kebanyakan dari mereka mundur untuk berlatih seni bela diri kuno, jika tidak. Jika Anda ingin mendapatkan mutiara ini dari semua orang, itu akan lebih sulit daripada pergi ke langit. Juga, jika manik ini jatuh di Kunlun, tidak mungkin Anda mendapatkannya. Chen Ye menatap Yu Xinzu yang tiada taranya, dan bisa dengan jelas merasakan darah di tubuhnya mendidih. Wah, aku akan pergi sepenuhnya dalam 3 hari, tetapi dengan manik ini, aku bisa membantumu setidaknya selama 10 hari. Setelah 10 hari, saya mungkin benar-benar menghilang. Saya tidak tahu apakah Anda dan saya akan bertemu lagi di masa depan. Mendengar kalimat ini, Chen Ye melirik lelaki tua berjubah hitam itu dengan makna yang dalam, Senior, meskipun Anda tidak membiarkan saya memanggil Anda Tuan, saya, Chen Ye, selalu mengakui bahwa Anda adalah salah satu tuan saya. Ketika lelaki tua berjubah hitam itu mendengar kata-kata ini, matanya bersinar dengan sedikit kesungguhan. Setelah beberapa detik, dia membuka mulutnya dan berkata, Nak, semakin jauh Anda pergi, semakin kuat kekuatan Anda, dan semakin dalam Anda akan menyentuh sesuatu. Anda secara bertahap akan menemukan bahwa kami menggunakan Anda. Beban Anda terlalu besar. Berat dan terlalu berat. Sulit untuk menembus situasi aneh dan tak terduga di dunia ini. Sejak pemakaman reinkarnasi dibuka, nasib 100 dari kami sepenuhnya terikat padamu. Kamu adalah keselamatan kami dan satu-satunya harapan bagi 100 dari kami. Kamu akan menemukan bahwa dunia ini penuh dengan kejahatan dan kegelapan, dan beberapa berdiri di awan. Orang-orang di atas mengendalikan hidup dan mati semua orang, mereka mengendalikan segalanya, dan mereka membuat dunia seperti yang mereka inginkan. Musuh yang harus Anda hadapi puluhan ribu kali lebih kuat dari yang Anda kira. Kuncinya adalah kamu mengendalikan kuburan reinkarnasi. Aku tidak tahu berapa lama kamu bisa bersembunyi. Jika orang-orang itu mengetahui keberadaanmu, mereka dapat menghancurkanmu sampai mati dengan 1 jari di udara. Apa yang bisa kami lakukan adalah mengubahmu menjadi pria yang kuat melawan keberadaan semacam ini, hanya karena kamu adalah orang yang mengubah haluan kami. Ada makna serius di antara alis Chen Ye, Senior, kekuatan macam apa orang-orang di awan yang Anda katakan? Juga, apa yang terjadi saat itu, mengapa Anda berada di kuburan reinkarnasi? Pria tua berjubah hitam itu membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menelan kata-kata itu lagi. Lupakan saja, beberapa orang berikutnya akan memberitahumu. Dengan kemampuanmu saat ini, tidak ada gunanya mengetahuinya, tetapi akan memberitahumu apa yang harus kamu lakukan. Katakan padamu. Mempengaruhi hati. Dalam 10 hari ini, saya akan mencoba membantu Anda sebanyak mungkin, sehingga Anda dapat memahami cara membunuh yang sebenarnya. Setelah kata-kata itu jatuh, pria tua berjubah hitam itu menunjuk ke alis Chen Ye. Kemudian, ketika 5 jari meraih kehampaan, manik-manik hati dari domain muncul di telapak tangannya. Dia menjelaskan kepada Chen Ye, kami telah menyerap sebagian besar kekuatan manik ini. Anda mengambil manik ini sekarang, itu akan memiliki efek yang besar pada tubuh dan kultivasi Anda, dan berusaha untuk menerobos dunia. Juga, setelah menyelesaikan masalah di Provinsi Huian, segera kembali ke Provinsi Jiangnan. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Kamu harus benar-benar mundur sekali. Ya, Senior. Segera, Chen Ye kembali ke dunia nyata. Dia menemukan bahwa Juya tertidur bersandar di tempat tidur. Untuk membiarkan Juya tidur nyenyak, Chen Ye menunjuk ke salah satu titik akupuntur Juya. Kemudian dia berdiri, memeluk Juya di tempat tidur, dan menutupi selimutnya.
Dan dia diam-diam datang ke aula, duduk bersila, dan langsung menelan Yu Xinzu di tangannya. Dalam sekejap, cahaya warna-warni melonjak di sekujur tubuhnya. Sinar cahaya semakin terang dan cerah, dan hantu naga darah di tubuhnya tampaknya telah menemukan sesuatu, dan auman naga meledak dan mengebor. Naga darah melingkar di kiri dan kanan Chen Ye, seolah melindungi hukum untuknya. Hari ini, dia akan menerobos dua alam. Ledakan. Batu hitam terbang keluar dari saku Chen Ye. Ditangguhkan langsung di atas kepalanya. Kemudian, seberkas cahaya melesat ke langit. Merusak. Dan tian itu hancur, dan kemudian dipadatkan kembali, dan energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya memenuhi tubuh. Dantian yang lebih luas muncul. Jika dantian sebelumnya adalah kolam, sekarang menjadi danau. Pada saat ini, dia menemukan bahwa luka di tubuhnya telah menghilang. Rasanya seperti kehidupan baru. Chen Ye membuka matanya dan menemukan terobosan dalam kultivasinya, dan hantu naga darah juga tumbuh sedikit. Aura pembantaian semakin kuat, dan naga darah tampaknya bisa menelan semuanya dalam satu gigitan. Saya pikir saya bisa menerobos ke alam berikutnya, tetapi untuk beberapa alasan, itu berhenti pada saat terakhir. Seolah-olah ada kekuatan yang menghalangi. Sepertinya aku hanya bisa menembus satu alam kali ini, dan aku harus puas. Semakin banyak kamu mundur, semakin sulit. Jika kamu melanjutkan dengan kecepatan ini, setelah menembus beberapa alam kecil, kamu akan dapat mencapai alam pemisahan dan reuni. Jika kamu pergi ke penjara hantu pada waktu itu juga akan sulit. Kamu harus memenuhi syarat untuk menyelamatkan orang tuamu. Chen Ye mengepalkan tinjunya dan berdiri. Mungkin merasakan sesuatu, Juya yang sedang tidur membuka matanya, dan ketika dia mendapati dirinya berbaring di tempat tidur, wajahnya sangat berubah. Dia duduk tiba-tiba, Tuan Ye, maafkan aku tertidur tanpa tahu mengapa, tempat tidur untukmu. Dia hanya ingin bangun, tetapi ditahan oleh Chen Ye. Aku akan memberimu tempat tidur, pembudidaya, surga dan bumi adalah tempat tidur, aku benar-benar tidak membutuhkannya. Bab 322. Tapi Tuan Ye, Juya hanya ingin berbicara, dan terkejut menemukan bahwa luka Chen Ye benar-benar hilang. Tidak hanya itu, tetapi auranya juga sedikit lebih kuat, dan dia merasa seperti orang kuat. Tak terkalahkan. Tuan Ye, kamu benar-benar menerobos? Chen Ye mengangguk, dan bahkan menginstruksikan, sekarang jam 4 pagi, kamu bisa tidur sedikit lebih lama. Kami akan meninggalkan Gunung Qianjue besok pagi, dan tamparan An Sushan harus dikembalikan kepadanya. Pukul 7 pagi. Pintu diketuk. Tidak perlu menebak, Chen Ye tahu bahwa itu adalah Tuan Jingdao. Chen Ye membuka pintu, Tuan Jingdao di pintu memegang botol batu giok di tangannya, dia melirik Chen Ye dan mengguncangnya sedikit, ini adalah obat yang saya siapkan untuk Anda kemarin, itu akan mempercepat pemulihan tubuh Anda, dan... Sebelum dia bisa selesai berbicara, suaranya tiba-tiba berhenti. Ekspresi menjadi sangat aneh dan ngeri. Karena dia ngeri menemukan bahwa luka Chen Ye telah benar-benar hilang. Mata Tuan Jingdao dipenuhi dengan sedikit keheranan, dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa lukanya tidak dapat diperbaiki dalam waktu seminggu. Tapi apa yang ada di depanku? Sebagai master generasi, dia dengan cepat menekan keterkejutan di hatinya, tersenyum dan berkata, sepertinya aku masih meremehkanmu. Kamu dapat pulih dalam waktu sesingkat itu, dan kamu juga memiliki banyak rahasia. Chen Ye menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih lagi. Terima kasih, Tuan Jingdao, karena telah membantu saya. Jika tidak ada senior kemarin, mungkin saya sudah jatuh di sini sejak lama. Tuan Jingdao meletakkan botol giok di tangannya dan berkata sambil tersenyum, itu bukan kata yang baik, meskipun saya telah berada di dalam sebelumnya, tetapi saya tahu persis apa yang terjadi di luar. Anda sendiri telah menekan begitu banyak orang kuat di Provinsi Huian, tidak biasa, untuk orang yang ingin membunuhmu, seharusnya tidak semudah itu. Bahkan jika saya tidak mengambil tindakan, saya yakin Anda dapat melarikan diri. Ngomong-ngomong, saya sudah memerintahkan seseorang untuk mendistribusikan berita ke dunia seni bela diri di Provinsi Huian pagi ini. Saya merampas hal-hal ekstrateritorial yang Anda dapatkan tadi malam, sehingga Anda akan menghadapi lebih sedikit masalah di masa depan. Para junior itu hanya akan menggertak yang lembut dan takut yang keras. Menghadapiku, mereka bahkan tidak punya hak untuk berbicara. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa saya lakukan untuk Anda sekarang. Pada saat ini, Chen Ye sedikit terkejut. Keduanya tidak terkait tetapi tidak terkait, mengapa Tuan Jingdao ini harus membantu dirinya sendiri? Kuncinya adalah belajar dari mulut orang-orang kuat di Provinsi Huian bahwa kekuatan Master Jingdao saat ini sangat mungkin untuk masuk 5 besar dalam daftar Grand Master Cina.
Bagaimana mungkin sosok legendaris seperti itu merawat seorang junior? Semua ini sangat aneh, bahkan Chen Ye harus meragukan motif pihak lain. Tampaknya menyadari keraguan Chen Ye, Tuan Jingdao mengeluarkan liontin batu giok dari sakunya. Aku tahu kamu akan meragukannya, jadi aku tidak akan menyembunyikannya. Chen Ye, apakah kamu tahu batu giok ini? Mata Chen Ye jatuh pada liontin batu giok, dan ekspresinya berubah. Karena liontin giok ini milik ibunya. Bagaimana batu giok ini bisa ada padamu? Nada suaranya sangat serius. Tuan Jingdao berjalan ke satu arah, kamu ikut denganku. Keduanya datang ke halaman kuil, ada sebuah paviliun di tengah, dan sebuah bait ditulis di kedua sisi paviliun. Mungkin setelah jejak bertahun-tahun, bait itu masih bobrok, tetapi tulisan tangan bisa terlihat samar-samar. Ekspresi Chen Ye menjadi semakin aneh, dan kata itu juga dari ibunya. Chen Ye, saya telah mengenal ibumu selama lebih dari 30 tahun. Pada saat itu, saya tidak melangkah ke peringkat Grandmaster Huaxia. Pada saat itu, saya hanya seorang pejuang yang tidak mencolok. Saya menyinggung kekuatan yang sangat kuat di Beijing, situasinya lebih buruk daripada Anda kemarin. Ketika saya berada di ambang kematian, ibumu lah yang menyelamatkan saya. Tidak hanya itu, dia tidak suka berlatih, tetapi dia menempati sumber kultivasi terbesar dari keluarga Jiang. Dia diam-diam memberi saya beberapa sumber daya kultivasi, yang menjadikan saya seperti sekarang ini. Aku membantumu sekarang, hanya untuk membalas cinta tahun ini. Ibumu benar-benar orang yang sangat baik. 7 tahun yang lalu, orang tuamu datang menemuiku di sini. Pada saat itu, aku sudah membuat beberapa reputasi di Huaxia. Mereka memberiku sepotong batu giok spiritual ini, mungkin mengingat sesuatu akan terjadi pada keluarga Ye di masa depan. Mereka berharap jika suatu hari sesuatu terjadi pada keluarga Ye, tetapi Anda bisa bertahan. Dan saya ingin membantu Anda, bukan untuk memulai perjalanan seni bela diri, setidaknya membiarkan Anda memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Setelah kecelakaan di Unhu Villa, saya pergi ke Danau Dongqian untuk mencari Anda, tetapi saya tidak menemukannya. Kemudian, saya ingin membalas dendam keluarga Ye, tetapi ketika saya menemukan hal-hal di Unhu Villa, saya menyerah dan hanya bisa mundur diam-diam, membuat diri saya lebih kuat. Itu adalah pertama kalinya dalam 10 tahun saya merasa kecil. Sekarang, kekuatanku sudah cukup untuk menjadi tuanmu, dan aku yakin tidak ada seorang pun di Tiongkok yang lebih cocok untuk menjadi tuanmu daripada aku. Aku akan memberikan semua yang telah kupelajari dalam hidupku, dan kamu dengan tulus bersedia menjadi muridku yang tertutup dari jalan yang murni. Semuanya jelas, dan Chen Ye akhirnya mengerti mengapa pihak lain akan menembak. Ternyata orang tua sudah menyiapkan segalanya untuk diri mereka sendiri. Tepat ketika Tuan Jingdao berpikir bahwa Chen Ye akan setuju dengan pasti, Chen Ye berkata, "Senior, saya mengerti kebaikan Anda, dan saya sudah memiliki seorang mentor." Dia menolak tanpa ragu-ragu. Tuan Jingdao tertegun sejenak, wajahnya ngeri dan terkejut. Setelah beberapa detik, dia pulih dan mengangguk, karena ini masalahnya, saya tidak akan memaksanya. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, saya bersedia mengambil tembakan lain untukmu. Senior, saya hanya punya satu pertanyaan sekarang, apakah Anda tahu keberadaan Lin Juelong? Chen Ye berkata dengan sangat serius. Mendengar 3 kata ini, ekspresi Tuan Jingdao sangat aneh, dia tidak pernah berpikir bahwa Chen Ye telah menyentuh identitas sebenarnya dari orang itu. Dia tahu bahwa Chen Ye ingin membalas dendam, tetapi sekarang dengan kekuatannya, bagaimana cara membalasnya? Bahkan jika dia tahu, mengatakan itu sama dengan menyakiti Chen Ye. Dia akhirnya menggelengkan kepalanya, saya hanya tahu bahwa keluarga Lin mengendalikan setengah dari orang-orang di dunia seni bela diri di ibu kota, dan bahkan kekuatan yang sangat kuat dalam bayang-bayang Cina dikendalikan oleh keluarga Lin di belakang layar. Chen Ye, saya tahu bahwa Anda ingin membalas dendam, tetapi jika Anda tidak pergi ke ibu kota sebelum melangkah ke 10 besar peringkat Grandmaster Huaxia, ini bukan peringatan, Anda dapat memahaminya sebagai ancaman. Chen Ye tahu bahwa tidak mungkin untuk meminta lebih dari mulut Tuan Jingdao, jadi dia menangkupkan tangannya dan bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal. Senior, saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi saya tidak akan terlalu mengganggu Anda. Saya akan datang ke pintu untuk mengucapkan terima kasih di lain hari. Setelah dia selesai berbicara, dia memanggil Juya yang ada di ruangan itu dan memintanya untuk mengeluarkan hal-hal yang baik. Sebelum pergi, Chen Ye memikirkan sesuatu, mengeluarkan sebuah kotak kecil yang indah dari sakunya, menyerahkannya kepada Tuan Jingdao, dan berkata, hadiah ini harus berterima kasih kepada Tuan Jingdao karena telah menyelamatkannya kemarin. Tuan Jingdao tidak banyak berpikir, melirik Chen Ye dengan rumit, dan mengambil barang-barang itu secara langsung. Chen Ye,
Saya mengambil alih barang-barang itu, tetapi saya harap Anda akan mendengarkan saran saya dan benar-benar tidak pergi ke ibu kota, tempat ikan dan naga bercampur, dan kekuatannya saling terkait. Banyak orang kuat melangkah ke dalamnya dan gagal. Untuk keluar hidup-hidup. Share.